Shalom, Jemaat Gemindo Nazaret yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam peribadatan ibadah rumah tangga Rabu 6 Oktober 2021 secara online via YouTube. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ajakan beribadah. Dalam sebuah iman, kita bersekutu dalam kasih untuk memuliakan namanya. Marilah kita selaraskan cinta dalam doa, kita padukan nada kasih dalam sembang sembah, agar ibadat kita harum di hadiratnya. Kita akan menyanyi dari lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kehabisan. Kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Karena Dialah Tuhan Allah kita yang telah menciptakan alam semesta. Liktani syukur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Esa atas karya selamat-Mu bagi dunia dan manusia. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, yang memberi kekuatan kepada kami untuk menghadirkan persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kini, hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji dan muliakan sampai selama-lamanya. Kita menyanyi lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan.
Tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Diaken Nona Ole Lamongi. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan taruh firman-Mu di hati, pikiran, dan mulut hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar mampu mengubahkan hidup setiap kami. Tuntunlah kami dan karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengenali dan mengetahui kehendak-Mu untuk kami lakukan di dunia ini. Ya Bapa, inilah hidup kami, buat kami semakin indah di hadapan-Mu. Taruh firman-Mu di hati dan pikiran kami, agar kami dapat hidup sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Tema renungan pada malam hari ini dipilih untuk berbuah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 memberi prinsip dan kekuatan panggilan Allah. Ketika boleh diangkat jadi anaknya, itu merupakan anugerahnya yang sangat besar. Perikop tersebut dimulai dengan pernyataannya, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lalu diakhiri dengan perintahnya, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah inti iman Kristen. Panggilan Kristen merupakan ikatan kasih sangat erat, karena Tuhan menganggap orang percaya sebagai sahabat, maka diceritakannya semua. Sebenarnya status orang Kristen hanyalah hamba atau budak, karena telah dibeli lunas, maka tak boleh tahu yang dikerjakan oleh tuannya. Selain itu, ia seharusnya binasa karena berada dalam cengkraman setan. Lalu Kristus menyerahkan nyawa dan mati baginya. Padahal apa yang tak lebih baik, layak, pandai di tengah seluruh umat manusia sangat dibutuhkan
sedangkan yang lain tak boleh dekat dengannya. Tuhan ingin membangun relasi yang sangat intim dengannya, hingga boleh memanggil Bapa kepada Allah. Maksud perlakuan Tuhan semacam itu, jangan dipikirkan memakai konsep dunia yang biasa, salah, di mana sahabat harus saling mengerti, karena keduanya punya hak sama. Sahabat dalam konteks Yohanes 15 ayat 9-17 bukanlah yang berdialog dengan posisi sejajar, tapi justru tak boleh melupakan sejarah, yaitu status hamba. Kristus memberi syarat atau patokan penting, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam ayat 14, itulah keselamatan. Maka orang Kristen harus kembali ke posisi yang benar. Jemaat terkasih dalam Tuhan, di ayat 19, Tuhan membicarakan tujuan panggilan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap atau kekal. Ayat tersebut sangat keras menekankan prinsip predestinasi, di mana inisiatif pertobatan bukan manusia, melainkan selalu Allah menyentuh hati, lalu ia berespon. Tak seorang pun sanggup memilih dia. Di Roma 8 ayat 29 juga dicatat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Paulus menegaskan lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kebanyakan orang yang lebih ingat bagian terakhir Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Padahal sesungguhnya Allah tak perlu diklaim. Sebelum manusia sadar, ia telah mengetahui kebutuhannya karena jauh lebih bijaksana. Jemaat terkasih dalam Tuhan, Allah tak pernah memberi janji tanpa tuntutan tugas. Contoh di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Janjinya, dan diketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan hak tersebut hanya pada orang Kristen yang dipanggil untuk melayaninya dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika orang Kristen disebut sebagai sahabat sekaligus anak Tuhan, apa maksudnya? Pertama, bahwa hidup penuh makna. Di dunia banyak orang kehilangan arah hidup. Ada yang kerja keras mencari nafkah, tapi hidupnya lama-kelamaan jadi kosong. Ada pula yang hidupnya sangat susah dan makin terjepit. Lalu mereka jadi stres, lelah dan jenuh. Padahal ketika mengerjakan proyek dan mengejar sasaran, setelah mencapai satu sasaran, muncul yang lain, maka hidup jadi dinamis. Makna yang mereka berikan sendiri. Lama-kelamaan kecewa juga karena makna tersebut tak sejati. Di Efesus 2 ayat 10, bukan hanya pelayanan di gereja
hingga seluruh jemaat jadi pendeta. Tuhan memanggil orang Kristen di segala bidang, maka mereka harus bergumul mengenai penempatan, tujuan, dan pertimbangan sesuai kehendaknya, sehingga makna tertinggi dapat dicapai. Dengan demikian, makna hidup tak terkunci oleh situasi, uang, atau segala sesuatu. Hidup semacam itu nyaman sekali. Allah juga takkan membiarkan jemaatnya menganggur. Pengangguran sebenarnya akibat ketidaktaatan manusia kepadanya. Di Kisah Rasul 20 ayat 24. Paulus dengan jelas mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis terakhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Hidup jadi dinamis. Orang Kristen seharusnya mampu mengajak yang lain supaya giat, rajin, dan semangat menjalankan pekerjaan Allah demi kemuliaannya, meskipun sulit. Walaupun tak secara materi, sesungguhnya para pelayannya telah dibayar jauh lebih mahal, yaitu dengan darah Tuhan yang mati menebus dosa manusia, sehingga terbebas dari ikatan belenggu iblis. Jemaat terkasih dalam Tuhan, di Yohanes 15 dicatat, kerajaan Allah seperti kebun anggur dengan Bapa sebagai pengusaha. Kristus pokok anggur dan semua pengikut ialah carangnya yang harus berbuah. Buah itu mempunyai unsur banyak atau kuantitas. Alkitab berulang kali menekankan berbuah banyak. Tuhan mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Kemudian di ayat 6 ditegaskan lagi, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Allah menghendaki jemaatnya tak sekedar kerja, tapi harus strategis. Pohon anggur memang membutuhkan perawatan sangat teliti dan waktu yang lama. Jemaat terkasih dalam Tuhan, anggur juga mempunyai kualitas. Anggur asam meskipun dalam jumlah banyak takkan terpakai. Tuhan menghendaki anggur manis, artinya struktur makanan harus tepat. Vitamin yang dibutuhkan cukup, nutrisi ada. Jadi kalau ingin menghasilkan buah yang baik, maka harus memperlengkapi diri. Jadi kuantitas sekalipun kualitas harus baik. Tak ada yang boleh dikorbankan. Orang yang berpikir semacam itu mungkin tak banyak. Memang tak mudah mencapainya, tapi harus melalui pelatihan jiwa yang sungguh bersedia dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya untuk orang pandai. Sebenarnya semua orang dari berbagai kalangan mampu mengerti. Hanya cara mengajarkannya beda. Masalahnya mau belajar atau tidak. Sesungguhnya hidup orang Kristen hendak dijadikan saluran, sehingga buah yang dihasilkan manis dan bermutu tinggi. Maka carang harus mendapat makanan yang cukup dari pokoknya. Kalau Tuhan bersedia memakai, biarlah kemuliaan senantiasa baginya. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita.
Kita akan memberi ucapan syukur kita. Sebelum kita memberikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dengarlah ajakan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil menyanyi. Dari NKB 197, baitnya pertama dan kedua. Besarlah untungku. Kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan, sumber berkat kami, terima kasih Tuhan, Engkau masih lahirkan kami Bapa untuk datang dalam peribadatan di malam hari ini, lewat ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Saat ini kami sudah memuji Engkau, sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah pujian kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami selalu. Serta biarlah persembahan ini Tuhan boleh layak kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, terlebih khusus dalam pelayanan di Gemindo Jemaat Nazaret. Kuduskan persembahan kami, sucikan persembahan kami, memberkati kehidupan kami ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan dengarkan kesaksian pujian. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice.
His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how
Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, Bapa yang baik yang selalu kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Oleh kemurahan Tuhan kami boleh hidup sehat, kuat dan diberkati. Pada malam hari ini kami telah memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dan kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami, yang menuntun kami pada jalan keselamatan. Bapa di surga, berkati akan jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Ibadah online di rumah masing-masing. Bila ada jemaat yang belum sempat mengikuti ibadah saat ini, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka. Doa kami bila mereka mengalami lemah iman, Tuhan Yesus kuatkan iman mereka. Bila mereka sedang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga dan masalah pekerjaan, Tuhan Yesus memberi jalan keluar bagi mereka. Bapa di surga, kami sebagai orang yang mendapat kesempatan dipilih untuk melayani Tuhan dalam majelis jemaat, dalam tugas pelayanan, banyak kekurangan dan tantangan karena kami adalah manusia yang berdosa. Dalam kekurangan kami, selalu kami mau memperbaiki, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami di gereja kami Gemindo Nazaret. Tuhan juga memberkati akan pengurus, semua pengurus kategorial, dari kategorial usia indah, kategorial pria bapa, kategorial perempuan, kategorial pemuda, dan kategorial anak dan remaja. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati akan setiap program kerja di gereja kami, baik itu jangka pendek maupun program jangka panjang, yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan turut campur tangan memberi hikmat pada kami untuk menjalankan program-program tersebut dalam masa pandemik ini. Di gereja kami Tuhan memerlukan dana untuk renovasi aula gereja. Kiranya Tuhan kirimkan donatur-donatur untuk memberikan donasi untuk memperbaiki atau renovasi aula gereja, sehingga dana yang dibutuhkan dapat mencukupi. Semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa di surga, memberkati akan setiap bapak keluarga. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dalam pekerjaannya. Tuhan berkati agar kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Tuhan sertai supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu Tuhan. Memberkati
setiap ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah, baik dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan memberi kesabaran. Tuhan Yesus menyertai selalu agar dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu datang beribadah, bersekutu kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepintaran, kecerdasan dalam menuntut ilmu, meraih cita-cita, masa depan yang baik, penuh harapan. Berikan jalan yang terbaik, yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa buat jemaat yang dalam kelemahan tubuh, baik dalam pemulihan atau yang masih terbaring sakit. Tuhan Yesus memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, berkati akan negara yang kami cintai ini. Berikan persatuan dan kesatuan, kedamaian dan kesejahteraan. Jauhkan dari perselisihan, kehancuran yang dapat merugikan umat-Mu. Tuhan Yesus berkati akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Wali Kota sampai tingkat RT, sampai di pelosok daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin negeri kami untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Keamanan tetap terjaga dengan baik sebab Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian klik 381, baitnya pertama, Kau telah melihatku.
Jemaat terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dan dalam penghantaraan kuat kuasa Roh Kudus membimbing kita dalam hidup dan kerja untuk memberitakan kabar baik kepada semua, sekarang dan sampai Maranatha. Amin. Ibadah rumah tangga Gedung Jemaat Nazaret pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan waktu yang sudah diberikan untuk datang dalam peribadatan, dalam persekutuan bersama umat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.